Selamat datang di video tentang Unsupervised Learning K-Means Clustering. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep unsupervised learning dan algoritma K-Means, termasuk cara menghitung jarak, menentukan cluster, dan menghitung centroid baru. Unsupervised learning melatih model dengan data tak berlabel untuk menemukan pola tersembunyi. Cara kerjanya melibatkan analisis data, menghitung kedekatan, dan mengelompokkan data serupa ke dalam cluster. Clustering adalah proses mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Data yang mirip akan ditempatkan pada cluster yang sama, sementara data yang berbeda akan ditempatkan pada cluster yang berbeda. K-means adalah algoritma clustering unsupervised yang membagi data menjadi K kelompok. Prosesnya iteratif untuk meminimalkan variasi jarak antara data dan centroid dalam cluster yang sama. Centroid adalah titik pusat cluster, dihitung dari rata-rata seluruh anggota cluster. Centroid menjadi acuan pengelompokan, bersifat adaptif, dan menentukan konvergensi. Langkah-langkah K-means dimulai dari menentukan jumlah cluster K dan centroid awal. Selanjutnya, hitung jarak, kelompokan data, hitung centroid baru, dan ulangi hingga stabil. Euclidean distance mengukur jarak garis lurus terpendek antara dua titik. Rumusnya melibatkan penjumlahan semua dimensi dan akar kuadrat untuk menentukan kemiripan data dengan centroid. Mari kita coba hitung jarak P1 hingga P4 ke kedua centroid C1 dan C2. Kemudian, kita tampilkan hasil pengelompokan cluster pada iterasi pertama. Setelah perhitungan jarak Euclidean, kita dapat menentukan assignment. P1 dan P2 masuk ke cluster 1, sedangkan P3 dan P4 masuk ke cluster 2. Langkah berikutnya adalah menghitung centroid baru. Centroid baru cluster 1 dihitung dengan merata-ratakan koordinat P1 dan P2. Hasilnya, centroid C1 baru adalah 1.51. Untuk cluster 2, yang terdiri dari P3 dan P4, centroid baru C2 dihitung dengan rata-rata aritmatika, menghasilkan 4.5, 3.5. Centroid baru adalah titik pusat data dalam cluster. Iterasi berhenti jika centroid tidak berubah, perubahan sangat kecil di bawah ambang batas, atau jumlah iterasi maksimum tercapai. K-means mudah diimplementasikan, cepat, dan efisien untuk data set besar. Namun, kekurangannya adalah sensitif terhadap penentuan K awal dan adanya outlier. Dalam studi kasus nyata, K-means digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan frekuensi belanja dan total pengeluaran, untuk mengelompokkan pelanggan menjadi kategori premium dan regular. Langkah 2, menghitung jarak Euclidean dengan K equals 2. Pelanggan A dan centroid C1 dikelompokkan dalam cluster 1. Hitungan jarak menunjukkan pelanggan B lebih dekat ke cluster 1. Mari kita hitung jarak pelanggan B ke kedua centroid. Jarak B ke C1 adalah 1.41 dan B ke C2 adalah 7.07. Karena 1.41 lebih kecil, pelanggan B ditetapkan ke cluster 1. Interpretasi hasil segmentasi menunjukkan cluster 1 adalah pelanggan regular dengan frekuensi dan pengeluaran rendah. Cluster 2 adalah pelanggan premium dengan frekuensi dan pengeluaran tinggi. Mari berlatih menghitung jarak. Hitung jarak Euclidean dari point P22 ke centroid C44. Hasil perhitungannya adalah akar kuadrat dari 8 atau sekitar 2.828. Latihan 2. Hitung centroid baru. Centroid adalah rata-rata koordinat semua data dalam cluster. Untuk P1, 2, 2, dan P2, 4, 4, centroid baru C adalah 3, 3. Video ini membahas tentang unsupervised learning dan K-means clustering, mulai dari konsep dasar, langkah-langkah, perhitungan jarak, hingga interpretasi hasil. Ringkasan materi mencakup definisi unsupervised learning, algoritma K-means, Euclidean distance, langkah-langkah iterasi, dan studi kasus segmentasi pelanggan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dalam memahami K-means clustering.